kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Agus Muhammad di Podcast Sutra. Hari ini kita kedatangan tamu dari Komisi Pemilihan Umum. Selamat datang Ketua KPU Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai tahapan pemilu yang akan dilaksanakan rencananya tahun 2022. Nah, untuk 2024 yang tahapannya sudah mulai dibahas di 2022. Nah, untuk KPU Kota Kendari sendiri kira-kira apa yang dipersiapkan untuk menghadapi tahapan pemilu? Iya. Jadi pertama bahwa KPU Kabupaten Kota itu termasuk KPU Kota Kendari sebenarnya dia adalah institusi terbawah dari KPU secara hierarki dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten itu adalah menjadi lembaga implementator ya. Jadi apa yang diputuskan dari KPU RI maka itulah yang kami lakukan. Hanya kemudian terkait dengan persoalan pemilu termasuk persiapan ini tentu ya kami juga KPU ya tentu melakukan persiapan secara internal. Ya persiapan itu kalau terkait dengan persiapan regulasi itu semua di KPU RI, tapi yang kami persiapkan itulah terkait dengan kesiapan internal bagaimana menghadapi hal-hal teknis pelaksanaan pemilu. Jadi yang kami lebih pada persiapan teknis seperti itu. Oke, kalau boleh tahu salah satu persiapan teknis yang sementara dilakukan saat ini seperti apa? Ya, yang pertama persiapan teknis bahwa kami saat ini sedang yang pertama itu adalah menyiapkan ada namanya daftar inventaris masalah, yakni mempelajari masalah-masalah yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu. Kemudian kami berupaya memikirkan solusi-solusinya, bukan terkait dengan teknis ya, bukan terkait dengan regulasi. Tapi teknis tentu ada kaitan regulasi, jadi seperti itu. Yang kedua, kami juga mempersiapkan yang terkait dengan ada namanya program-program berkelanjutan, umpamanya terkait dengan data pemilih. Nah, kami itu sekarang sedang memprogramkan namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian terkait dengan partisipasi pemilih, nah, kami sekarang ini sedang melaksanakan program namanya desa atau kelurahan peduli pemilu pemilihan. Ini adalah upaya-upaya program KPU yang sebagai upaya untuk persiapan menghadapi pemilu di 2024. Yang lain juga adalah terkait dengan di pendapilan ya, penataan dapil itu kami juga sekarang ada program rencana diskusi yang membangun diskusi kajian kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari untuk melaksanakan sosialisasi dan diskusi terkait dengan penataan dapil untuk pemilu 2024. Rencana dilaksanakan di akhir Oktober ini. Oke. Nah, apakah dalam tahapan pemilu ini KPU Kota Kendari juga akan sedang menyiapkan untuk verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di 2024 nanti? Tentu karena itu adalah bagian dari tahapan. Ya. Jadi verifikasi partai politik mulai pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi partai politik itu kan bagian dari tahapan. Tetapi sebagai bagian tahapan, ya tentu juga kami harus menyiapkan secara teknis. Kebetulan kami rencana di akhir bulan ini juga akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan kebijakan umum KPU terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Karena ada beberapa perubahan regulasi terkait dengan usia PKPU terkait dengan tahapan itu. Jadi ke depan saya kira tentu ada perubahan regulasi terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Itu yang kami sedang persiapkan. Nah, ini kan persiapan verifikasi faktual
partai politik nanti kan akan dilakukan oleh KPU kota sendiri. Nah, tentu setelah partai politik ini lolos menjadi peserta pemilu, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU itu apa lagi? Iya, jadi tahapan prosesnya begini. Jadi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang nomor 55 kalau salah, ya, terkait dengan bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, maka dia tidak dilakukan lagi verifikasi faktual, hanya dilakukan verifikasi administrasi. Berarti sekarang ada partai-partai yang memiliki kursi DPR RI, itu tidak dilakukan lagi verifikasi faktual. Nah, sementara umpamanya partai-partai yang tidak memiliki kursi dalam putusan itu, atau partai-partai baru yang melakukan pendaftaran, maka prosesnya akan dilakukan seperti tahapannya biasa, dimulai dengan pendaftaran, ya. Nah, sekarang ini sesuai dengan rancangan KPU, itu pendaftarannya akan dilakukan secara terpusat di KPU RI. Jadi agak berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Kalau 2019 lalu pendaftaran itu di masing-masing kabupaten kota, nah sekarang ini pendaftaran dipusatkan di KPU RI. Kenapa seperti itu? Ini adalah berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya. Itu terkadang proses itu menjadi serba agak berbeda data-datanya antara yang masuk di KPU RI dengan di KPU kabupaten kota. Nah, sehingga nanti ke depan masing-masing partai politik pendaftaran dilakukan langsung oleh DPP-nya di KPU RI. Nanti setelah proses pendaftaran kemudian barulah dikembalikan ke KPU kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi. Baik itu apakah untuk partai baru verifikasi faktual tentu, sedangkan untuk partai yang tadi yang sudah memiliki kursi di DPR RI itu adalah verifikasi administrasi saja. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Tadi sempat disinggung tentang akan adanya penataan daerah pemilihan. Iya. Nah, untuk Kota Kendari sendiri, apakah memang sudah waktunya di pemilu 2024 nanti dapil yang ada sekarang itu kemungkinan besar berubah atau tidak? Iya, jadi mengenai pendapilan ini kan kalau kita berdasarkan pada regulasinya, ya, bahwa ada 7 prinsip dalam penataan dapil. Ya, diantaranya itu yang pertama adalah kesetaraan nilai suara, namanya. Yang kedua adalah kohesivitas, ya, kesinambungan. Nah, sekarang ini Kota Kendari dengan adanya jembatan Teluk Kendari atau jembatan Bahtera Mas itu, maka antara wilayah Kecamatan Kendari dengan Kecamatan Nambo itu secara kohesivitas dan juga kesinambungan sudah terjadi. Jadi tidak ada lagi batasan gitu ya. Nah, sehingga apakah ini kemudian bisa menjadi pemikiran bahwanya terjadi perubahan-perubahan penataan dapil, itu nanti kita tentu akan ada tahapan diskusi, ada namanya FGD, kemudian sampai dengan diskusi publik. Jadi FGD-nya sampai dari tingkat bawah, dari tingkat kecamatan sampai dengan FGD besar di tingkat KPU. Nanti di situ kita akan mendapatkan masukan seperti apa. Jadi pertimbangannya kan kalau dulu makanya dapil 1 Kendari Mandonga Buatu, dapil 2 Kendari Barat, ya. Nah, tentu itu karena memang secara kewilayahan antara Kendari dan Kendari Barat kan satu daerah gitu ya, satu wilayah. Nah, sementara di sebelah begitu juga. Tetapi dengan jembatan ini maka nyaris tidak ada lagi batasan antara Kecamatan Nambo dengan Kendari. Ya, sudah dibuka jembatan, jadi tidak ada lagi kendala komunikasi dan transportasi dari sebelah ke sini. Bahkan kalau dilihat kalau orang sekarang ke sini mungkin lebih dekat ke sana. Hanya berapa menit sudah sampai di sebelah, ya. Jadi sudah tidak ada kendala geografis di dua daerah itu. Selain potensi perubahan di daerah Nambo sama Kendari, Kecamatan Kendari, apakah wilayah lain yang di Kota Kendari ada potensi untuk dilakukan perubahan?
sebenarnya ini sangat ditentukan oleh apa namanya jumlah penduduk kita. Nah, kemarin dirilis oleh Dinas Catatan Sipil, jumlah penduduk kita itu baru mencapai 357.000 lebih. Ya, itu semester kedua di tahun 2021 ini. Ya. Tentu itu untuk dengan demikian berarti kursinya masih di angka 35. Untuk menuju ke 30 ke 40 harus jumlah penduduk kita jumlahnya 400.000 lebih satu orang, satu jiwa. Nah, ya ini yang kita lihat perkembangannya. Apakah nanti sampai dengan di bulan sampai kalau pemilunya di 2024, berarti kemungkinan yang akan menjadi dasar itu adalah DP 4 semester kedua di tahun 2022. Iya. Bukan Berarti 2023? bukan. Karena tahapannya akan dimulai di 2022. Nah, gitu. Jadi itu yang sangat menentukan, ya. Ya, sekarang saya lihat catatan sipil gencar melakukan pendataan penduduk, perekaman KTP, yang itu mudah-mudahan bisa mudah-mudahan saya mungkin bisa terjadi penambahan penduduk, ya. Tapi itu nanti kita lihat perkembangannya. Kalau kami KPU dia tidak bisa mengira-ngira karena ya undang-undangnya kalau menyatakan jumlah penduduk kita bahwa 400.000 satu, ya berarti sudah 45 kursi. Tinggal kita lihat sebarannya. Kan menentukan jumlah kursi per dapil itu kan dilihat sebaran penduduknya. Ya, seperti yang lalu bawahnya pemilu 2014 kan kota Kendari Barat masih 9 kursi, ya. Tapi pemilu 2019 malah tinggal 7 kursi. Kursi satunya lari di Kadia, ya. Jadi ada juga di Bawakadia kayaknya larinya, ya. Artinya bahwa sebaran penduduk pada saat diambilnya data agregat kependudukan itu tanggal semester 2 di tahun penyusunan itu konsentrasi penduduk sementara ada di sana. Nah, sama juga nanti ke depannya itu seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat. Kemudian kan dalam penentuan jumlah kursi itu setiap dapil kan dibatasi untuk kita itu umpamanya 2 sampai dengan 10 kursi. Ya. Nah, sekarang ini kita melihat belum ada yang mencapai lebih dari 10 kursi. Jadi memang artinya lihat hitungannya memang butuh pertimbangan matang-matang untuk melakukan perubahan dapil ini. Ya. Tapi potensinya ada. Potensinya saya kira ya nanti ada tergantung penduduk. Tapi kalau berdasarkan prinsip bahwa posisi kita kesinambungan sudah ada, gitu. Potensinya sudah ada. Kan tadi sudah ada jembatan. Jadi bisa saja umpamanya antara Kecamatan Kendari dengan sebelah itu bisa saja digabung. Artinya kalau potensinya umpamanya Kendari Barat, ya sekarang ini berdasarkan pertumbuhan penduduk Kendari Barat sangat tinggi. Ya, dia sendiri kalau dihitung bisa kursinya sendiri itu mandirinya sudah hampir 5 kursi, ya. Hampir 5 kursi. Kalau Kendari Barat itu sekitar berapa jumlah penduduknya? Terakhir itu sekitar 32.000 lebih. Pokoknya dia sama dengan satu kabupaten Konawe Kepulauan penduduknya. Nah, kalau dilihat dari potensi kemungkinan dengan adanya perubahan dapil, ini akan membawa konsekuensi bagi partai-partai maupun caleg-caleg yang akan bergabung nanti. Bahkan mereka juga akan menghitung pergerakan partainya di masing-masing dapil. Nah, apakah KPU sendiri sudah punya semacam perhitungan atau aturan yang mewajibkan partai-partai itu akan menyusun
calegnya itu mereka juga sudah harus memikirkan tentang apa namanya potensi-potensi caleg yang akan duduk di DPR dengan melihat potensi dapil yang akan dimiliki caleg. Iya, kalau itu tentu kalau secara regulasi tentu kita pasti masih berdasar kepada Undang-Undang 7 tahun 2017 karena juga itu kan belum ada revisi ya, ada revisi undang-undang, jadi kalau dasarnya masih tetap di situ. Soal kemudian apa namanya bicara diskusinya di tingkat partai tentu kami serahkan ke partai. Makanya nanti tahap awal diskusi tentang penataan dapil dan jumlah kursi ini, insya Allah di akhir bulan ini kami ada diskusi dan juga sosialisasi. Mudah-mudahan forum ini kita jadikan surat pendapat termasuk dari rekan-rekan dari partai politik untuk memberikan masukan, ya supaya juga mereka tentu untuk menyiapkan diri, ya untuk menyiapkan diri untuk menempatkan ya caleg-caleg mereka yang sesuai dengan karakter atau memiliki basis suara di masing-masing daerah itu. Tentu saya tidak bisa bicara soal di partainya, tapi ya rumus umumnya tentu seperti itu. Ya bahwa partai tentu harus menempatkan caleg-calegnya ya sesuai dengan yang memiliki basis di daerah tertentu itu. Nah, untuk dari perkiraan KPU sendiri dari 10 kecamatan yang ada, apakah ada satu kecamatan yang bisa berdiri sendiri menjadi satu dapil? Kalau dilihat dari tadi itu dari potensi jumlah kursi, ya tadi umpamanya Kendari Barat, ya bisa saja umpamanya dia karena dia jumlah kursinya hampir 5, ya kalau pertumbuhan terus akan tumbuh kan berarti bisa saja 5, ya. Nah di sebelah juga umpamanya bertambah, Kendari berarti bisa saja dia gabung dengan kecamatan di sebelah. Demikian juga kalau lihat potensi yang lain itu adalah kecamatan Poasia, ya. Pertumbuhan penduduknya juga sangat tinggi, ya mirip dengan kecamatan Kendari. Yang tumbuh tinggi juga itu adalah kecamatan Puwatu. Nah sekarang ini Puwatu kan Puwatu dan Mandonga dia kan satu dapil, ya dengan jumlah kursi berapa ya? 7. 9 kursi. Ya, kalau pertumbuhan penduduknya sampai dengan mencapai 10 kursi, berarti kan sudah mencapai angka maksimal. Ya, kursinya. Nah, berarti bisa saja mereka dipisah masing-masing kecamatan. Jadi dapil itu bisa saja dirasakan terhadap wilayah kecamatan. Jadi bukan lagi menjadi gabungan kecamatan. Kan dapil itu bisa saja gabungan kecamatan, bisa juga wilayah kecamatan. Satu wilayah kecamatan. Iya, satu wilayah kecamatan. Bahkan di beberapa daerah di Jawa itu dia adalah dalam satu kecamatan bisa lagi terbagi 2 dapil, nah, gitu. Karena wilayahnya sangat besar kan, penduduknya besar. Berarti nanti tergantung skenario jumlah penduduknya, perubahannya berapa, sehingga KPU bisa menghitung apakah apa namanya pembagian dapilnya ini masih gabung atau sudah bisa berdiri sendiri, atau bisa jadi di satu wilayah kecamatan bisa jadi 2 dapil di situ. Semua masih berpotensi. Potensi tergantung jumlah penduduk kita nanti. Oke. Nah, terkait dengan tahapan pemilu ini, kembali ke tahapan pemilu. Nah, ini kan pemerintah sudah dalam tanda kutip mengundur tahapan pelaksanaan pemilu yang akan digelar oleh KPU, terutama pemilu yang saya maksud ini adalah pemilu pilkada, pemilihan wali kota yang digeser ke 2024. Nah, untuk KPU sendiri dengan adanya pergeseran pemilu ini apakah menambah semangatnya kurang atau? Ya, saya kira bagi kami KPU sekali lagi itu adalah dalam kondisi apapun KPU harus siap gitu. Nah terkait dengan waktu kan begini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan pilkada itu dia sudah disebutkan di situ bahwa dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Nah sementara Undang-Undang Nomor 7 kan sesuai dengan
waktu periode pelaksanaan pemilu berarti dilaksanakan April sebenarnya, kan? April 2024. Nah, tetapi kemudian kan pada beberapa waktu yang lalu DPR ketika terjadi wacana untuk melakukan revisi undang-undang, ya, undang-undang pemilu, karena mengingat ini setelah dipikir-pikir bahwa begitu berat ini kalau dilaksanakan bersamaan, banyak tahapan peririsan gitu kan, sehingga dilakukan. Tapi kemudian kan revisi pemilu ternyata tidak disetujui, pemerintah menolak. Nah, sehingga pembahasan itu tidak gampang lagi. Tetapi kemudian antara pemerintah, DPR bersama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP kemudian menggelar rapat dengar pendapat, memutuskan beberapa keputusan. Ini kosinering namanya. Ya, salah satunya yang pertama sebenarnya disetujui bahwa untuk pemilu 2024, pemilu serentaknya 2024 dilaksanakan pada di bulan Februari, ya, pada tanggal 27 Februari itu diputuskan. Sementara pilkada serentaknya tetap dilaksanakan di November, ya begitu. Tetapi kemudian berkembang lagi ternyata pemerintah ternyata berubah pikiran lagi, malah menawarkan bahwa pemilu serentaknya dilaksanakan di bulan Mei, ya, yakni di tanggal berapa ya? 27 atau 15 Mei itu, ya. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Berarti sementara pilkada tetap di bulan Februari. Berarti kan mungkin sekali. Waktunya makin mepet. Berarti tahapan-tahapan antara kedua jenis pemilihan ini makin beririsan dan saling tumpang tindih. Nah, kerepotannya bagi kami penyelenggara pemilu di situ. Yang akan jadi persoalan nanti adalah jangan sampai hasil pemilu 2024 ya belum ditetapkan sementara sudah masuk pencalonan lagi untuk pemilu pilkada bukan untuk pilkada. Sementara kan dasarnya dari pilkada itu adalah berdasarkan hasil pemilu terakhir. Nah, itu yang jadi pikiran-pikiran. Makanya kemudian KPU menawarkan kalau pemerintah menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan di bulan Mei, maka kalau begitu pilkadanya diundur sampai dengan 2025, ya di Februari. Nah, begitu supaya tahapan seperti tadi itu, supaya tidak ada tumpang tindih gitu. Saya juga sempat ada kepastian hukum gitu. Saya juga sempat membaca memang KPU sedikit protes dengan adanya tawaran baru dari pemerintah dengan menawarkan lagi di bulan Mei. Sampai ada beberapa komisioner itu yang saya baca di beberapa berita. Mereka bilang sekalian saja ditunda sampai di 2027 kalau misalkan mau disamakan karena singkat sekali waktunya. Jangan sampai di sini pilkada yang di depan belum selesai, lagi ini belum dihitung. Kalau ada pilkada yang diulang, ya. Nah, terus tiba-tiba masuk lagi pilkada yang baru. Jadi kan itu yang hanya 3 bulan. Ya, jadi KPU dia kan berpikirnya pada tahapan-tahapan yang betul-betul ideal sesuai dengan diatur di PKPU. Gitu. Jadi umpamanya jangan sampai pemilu 2024 ada proses sengketanya, ya. Kemudian MK memutuskan ada pemilu ulang atau pemilu atau pencoblosan diulang kemudian. Nah, itu kan akan mempengaruhi proses tahapan. Ya sampai hasilnya kemudian tahapan pencalonan sudah masuk, ternyata hasil pemilu belum keluar, belum ditetapkan. Nah, itu kan akan menyulitkan begitu bagi KPU. Termasuk juga partai politik tentu. Nah, ini mungkin perbincangan terakhir kita. Ya. Kira-kira harapan Ketua KPU sendiri terhadap tahapan pemilu yang akan dimulai di 2022 ini khusus untuk masyarakat Kota Kendari, terutama mereka yang selama ini berkecimpung di dunia kepemiluan. Jadi kan KPU akan melakukan membentuk semacam sekolah pemilu atau kelurahan pemilu ya. Nah, harapannya Ketua KPU gimana? Ya, jadi begini, kelurahan peduli pemilu atau desa peduli pemilu itu adalah pemilihan itu adalah
merupakan program jangka panjang KPU ya untuk membentuk kader-kader yang benar-benar secara rasional ya mengetahui hak-hak dan kemudian fungsinya, tugasnya sebagai masyarakat di dalam proses demokrasi atau kepemiluan. Kalau selama ini kalau kita lihat orang banyak datang, memang partisipasi pemilih kita di atas rata-rata rasional. Tetapi apakah itu partisipasi itu angka-angkanya itu berkualitas? Nah, itu yang harus kita uji. Dan saya kira banyak pengamat mengatakan bahwa ternyata secara kualitas itu masih perlu ditingkatkan lagi ya. Rata-rata pemilih masih banyak karena money politik, ya, masih banyak karena mobilisasi. Sementara yang kita harapkan adalah bahwa mereka itu datang ke TPS benar-benar secara sukarela, ya, untuk menjadi pemilih yang rasional, menggunakan hak pilihnya betul-betul sesuai dengan nuraninya dia, tanpa adanya mobilisasi, tanpa adanya politik uang. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari dilahirkannya program KP3 atau DP3 itu namanya. Alhamdulillah Kota Kendari di tahun 2021 ini kami sudah membentuk dua lokus, dua desa, dua kelurahan yang di kecamatan kelurahan Kambu, kecamatan Kambu, dan kelurahan Punggoroba, kecamatan Kendari Barat. Sementara satu lokus itu ditunjuk oleh KPU provinsi yang menjadi program nasional, yang hari ini kelurahan Gunung Batu. Jadi kita di Sulawesi Tenggara sekarang ini ada 3 program itu. Tentu di kabupaten lain juga ada program yang mungkin, tapi kita di Kota Kendari hanya 3 kelurahan itu. Dan rencananya di akhir bulan ini kita ada sosialisasi sekaligus pembekalan kepada kader-kader itu. Jadi mereka ini dihadirkan dalam rangka pertama untuk meningkatkan kualitas pemilu. Ya. Mereka juga mungkin akan bertugas untuk membantu KPU mensosialisasikan seluruh program yang ada, program yang sudah disusun oleh KPU dari pusat, ataupun juga mungkin ada program-program lain yang sudah diprogramkan oleh KPU di kabupaten. Nah, sekolah ini kelurahan peduli pemilih ini, apakah juga nanti dibiayai oleh APBN atau dibantu oleh pemerintah kota? Jadi sesuai dengan arahan dari KPU RI, program DP3 ini, KP3 ini itu bisa dimiterapkan dengan pemerintah setempat. Nah, alhamdulillah untuk kita dari tiga kelurahan itu, satu kelurahan dibiayai secara nasional oleh program yang dilaksanakan oleh KPU provinsi di Kelurahan Gunung Batu, sementara 2 kelurahan insya Allah itu nanti adalah dimiterapkan dengan pemerintah kota. Sehingga di dalam tahun anggaran 2021 ini kita ada program itu pembekalan kepada kader itu untuk di 2 kelurahan itu. Kalau boleh tahu kira-kira berapa banyak kader yang akan dibentuk? Jadi setiap kelurahan itu 25 orang. Itu mewakili 5 basis, ada basis namanya pemilih pemula, ada basis pemilih muda, ada basis perempuan, ada basis tokoh masyarakat, ya, ada basis disabilitas. Jadi mewakili 5 basis itu. Berarti unsur-unsur ini dianggap merepresentasikan ini karakter penduduk. Ya, karakter penduduk, karakter pemilih. Ya. Ya, jadi nanti setelah mereka menjadi kader, mereka ini nanti tindak lanjutnya adalah yang melakukan pendidikan politik di basisnya masing-masing. Umpamanya tadi yang kader pemilih pemula yang anak SMA, itu nanti dia akan melakukan pendidikan pemilih di lingkungannya, di komunitasnya. Nanti insya Allah itu akan didampingi KPU, karena mereka kan menjadi agen-agen KPU untuk mensosialisasikan kepemiluan dan demokrasi. Ya, jadi seperti itu nanti. Oke, ini akan dipesan umum ya pendaftarannya. Sudah ada atau permintaan dari diambil datanya dari kelurahan. Ya, jadi datanya buat kelurahan. Iya. Kalau Bawaslu kan dia sekolah kader pengawas ya. Jadi SKPT. Kalau kita itu tadi DP3 atau KP3 namanya. Oke. Baik, terima kasih
atas bincang kita dengan Ketua KPU Kota Kendari, Bapak Bung Saleh. Beliau ini adalah komisioner sekaligus Ketua KPU Kota Kendari, dan sebenarnya beliau juga ini abang saya karena beliau selama ini sebelum menjadi komisioner KPU, beliau berkecimpung di dunia jurnalistik dan sekaligus menjadi pimpinan saya saat masih menggeluti dunia jurnalistik. Terima kasih bincang kita hari ini. Kita akan kembali ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.